Boleh saudara tengok orang kiri kananmu dan saudara bilang begini, saya senang banget lihat kamu pagi hari ini. Saya senang banget lihat kamu pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya juga senang banget lihat saudara pagi hari ini. Ini minggu terakhir ya, di bulan April. Ini adalah minggu terakhir di mana kita sama-sama belajar mengenai praktek kasih. Dan hari ini tema kita adalah kasih yang mengampuni. Apa saudara? Kasih yang mengampuni. Di mana kasih itu dipraktekkan dan dinyatakan dalam mengampuni. Nah, saya mau mulai dengan satu statement yang saya nggak tahu saudara setuju atau tidak. Statementnya bilang begini. Ketika pengampunan sulit dilepaskan, itu menjadi hambatan keserupaan dengan Kristus. Saya ulang. Saat kita sulit melepaskan pengampunan, itu menjadi salah satu hambatan atau kendala keserupaan dengan Kristus. Kira-kira saudara setuju dengan statement ini? Setuju ya? Nah, berangkat dari statement ini, saya ajak sama-sama untuk kita renungkan. Bahwa setiap kita tentunya rindu menjadi seperti Kristus. Betul? Saya nggak ragukan itu. Di mana kita rindu memiliki hati yang rendah hati, hati yang murah hati. Kita rindu memiliki hati yang berbelas kasihan. Dan kita rindu untuk memiliki hati yang mudah mengampuni. Bagaimana tidak, saudara bisa bayangkan, Yesus yang saat itu 100% manusia, jika dia tidak memiliki hati yang mudah mengampuni, binasa kita semua ini. Betul? Makanya tadi saya katakan, semua kita pasti rindu untuk menjadi seperti Kristus. Atau saya aja. Saudara juga? Kita rindu untuk menjadi seperti Kristus. Nah, yang jadi masalah, kerinduan kita untuk menjadi seperti Kristus seringkali tidak diikuti dengan hati yang mudah mengampuni. Yang jadi masalah, saya ulang, kerinduan kita untuk menjadi seperti Kristus seringkali tidak diimbangi dengan hati yang mudah mengampuni. Pertanyaannya, mengapa kita sulit untuk memiliki hati yang mengampuni? Untuk hati yang murah hati kita nggak ada masalah. Untuk hati yang mudah memberi, kita juga nggak ada masalah sepertinya. Kita bukan orang yang pelit. Tapi untuk hati yang mengampuni, kita struggle. Kita harus berjuang untuk memiliki hati yang mengampuni. Padahal kita tahu itu kehendak Tuhan untuk kita saling mengampuni. Pengantarnya sampai di sini. Sudah bisa ikuti saya dulu? Nah, pagi ini saya rindu ada 3 hal yang kita akan sama-sama belajar tentang pengampunan. Yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Dasarnya apa? Sebagai orang percaya, kita dibombardir dengan pengajaran-pengajaran tentang ketaatan, tentang worship, tentang doa. Enggak salah, saudara. Tapi seringkali kita terlewat dan terlupakan untuk memahami dan membereskan hal yang satu ini. Yaitu apa? Saling mengampuni. Nah, yang pertama tadi, kenapa kita harus mengampuni? Saya gunakan kata harus. Karena gak ada pilihan. Coba lihat ayat ini, saudara. Kenapa kita harus mengampuni? Efesus 4 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Izin saya bertanya, saudara sudah ramah gak sama seorang terhadap yang lain? Sudah? Saya gak ragukan keramahan saudara. Kalimat selanjutnya bilang begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Saya juga gak ragukan kasih mesra saudara. Tapi kalimat selanjutnya, dan saling mengampuni. Sudahkah saudara saling mengampuni? Ini yang berat menurut saya. Lalu dikatakan begini, sebagaimana
Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Boleh nggak? Kata sebagaimana saya ganti dengan kata seperti. Seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya tertarik dengan kata telah. Nah, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi, dan saling memaafkan seperti, serupa Allah. Seperti Allah sudah, telah, seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Berarti dengan kata lain, mengampuni bukan satu pilihan, tapi keharusan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bisa ikuti saya sampai di sini? Karena apa? Karena ayat ini mengajari kita. Karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau saya nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Terus saudara jadi malaikat Tuhan. Waktu saya nyanyi saya masih simpan kebencian sama Bapak Gembala. Waktu saya nyanyi itu saudara jadi malaikat Tuhan. Kira-kira saudara ngomong apa? Saudara ngomong begini, widih, gitu ya. Kayak si Oi. Kalau saya jadi malaikat Tuhan dan saudara nyanyi begitu dan saudara masih simpan dendam sama seseorang, simpan kebencian sama seseorang, saya akan bilang begini. Kalau saya jadi malaikat Tuhan, kurang lebih saya akan ngomong begini. Pret. Maaf. Karena Yesus nggak pernah dan tidak akan pernah menyimpan kebencian. Bahkan kita ingat kisahnya. Di akhir hidupnya di kayu salib, dia katakan begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti dengan kata lain untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi sudah seharusnya kita juga saling mengampuni. Yang kedua, kenapa kita harus saling mengampuni? Karena mengampuni adalah wujud nyata keserupaan Kristus. Jadi jangan nyanyi ku mau sepertimu Yesus, kalau engkau masih menyimpan dendam. Kalau engkau masih menyimpan kebencian, enggak cocok saudara. Karena kebencian dan dendam itu bukan sifat Kristus. Artinya kalau engkau benar-benar rindu seperti Kristus, yuk saling mengampuni. Maukah saudara? Gampang gak saudara? Tadi saya katakan, semua kita tentu rindu menjadi seperti Kristus. Tapi pertanyaan buat kita pagi hari ini, sudahkah engkau melepaskan pengampunan buat orang yang menyakitimu? Buat orang yang merugikanmu? Buat orang yang memfitnahmu, buat orang yang menusukmu dari belakang, orang yang ngomonginmu, sudahkah engkau melepaskan pengampunan buat mereka hari ini? Kalau engkau sungguh-sungguh rindu seperti Kristus, biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Kalau engkau sungguh-sungguh rindu seperti Kristus, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Kita yang gak layak menerima pengampunan itu. Kita layaknya menerima penghukuman yang kekal. Tapi Tuhan pilih kita untuk diampuni. Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Sudahkah saya melepaskan pengampunan? Jika saya sungguh-sungguh rindu menjadi seperti Kristus. Baru pengantar sudah. Nah, beauty-nya Yesus, dia selalu memberi contoh untuk apa yang dia minta kita lakukan. Saya ulang. Luar biasanya Yesus, dia selalu memberi contoh untuk apa yang dia minta kita lakukan. Dia minta kita berdoa. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam
pencobaan. Dia minta kita berdoa, dia kasih contoh dia berdoa. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia bangun, dia pergi keluar dan dia berdoa. Dia minta kita untuk rendah hati, dia kasih contoh dia rendah hati. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia minta kita untuk saling mengampuni. Dia kasih contoh, dia mengampuni. Dan saya mau ingatkan saudara, waktu dia ngomong, Bapa ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dia 100% manusia. Yesus sedang kasih contoh. Dia nggak hanya minta untuk kita lakukan, dia nggak hanya perintah untuk kita lakukan, tapi dia kasih sampel. Dia kasih contoh, saudara. Tuhan nggak pernah minta yang saudara dan saya nggak bisa lakukan. Tapi Tuhan minta sesuatu yang Tuhan tahu saudara dan saya bisa lakukan karena dia sudah kasih contoh. Bisa ikut saya sampai di sini? Nah, kenapa ini penting saudara? Coba lihat ayat ini saudara. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Kita baca 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Saya baca ayat ini bertahun-tahun salah. Saya dulu bacanya begini. Jika engkau teringat apa yang gak beres di hatimu terhadap saudaramu. Dulu saya bacanya begitu. Tapi ayat ini gak bilang begitu. Sudah bisa nangkep ini? Kita kan bilangnya begini. Yang penting hati saya beres Pak. Masa bodoh dengan hati orang. Masa bodoh peduli amat dengan hati orang. Artinya saudara gak nangkap baca ayat ini. Ayat ini bilang begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu. Hatimu beres aja. Tapi hati saudaramu yang gak beres terhadap engkau. Saudara bisa nangkap yang saya maksudkan ya? Ayat ini gak enak buat kita sepertinya. Sangat memberatkan kita. Kita gak bisa bilang begini. Yang penting hati saya Pak. Loh, kalau kita tahu ayat ini bilang, hati saudara kita yang gak beres sama kita. Kalau engkau tahu hati saudaramu, hatimu gak beres sama engkau. Tuhan bilang apa? Ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Pergilah berdamai itu bicara apa sih saudara? Rekonsiliasi, saling mengampuni. Pergilah berdamai dahulu. Saudara garis bawahi kata dahulu. Dengan saudaramu itu beresin dahulu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara tahu beda saya sama Tuhan apa? Yang membedakan saya sama Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang begini, mana persembahannya? Sini, bawa sini persembahannya. Oke, bawa sini persembahannya, saya terima. Tapi tolong setelah saya terima, kamu beresin. Saudara tahu kenapa Tuhan gak begitu? Karena Tuhan tahu, kalau digituin, kita gak akan pernah beresin. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Enggak terlalu sulit ya buat saudara? Sadarkah saudara? Ada banyak orang yang tidak bisa mengalami breakthrough dalam hubungan dengan Tuhan. Karena kita terganjal dengan hubungan dengan sesama. Saudara pernah dengar ayat ini enggak? Ini buat istri-istri. Ayatnya bilang begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Pernah dengar ayat itu? Lalu ada ayat yang begini. Ini buat suami-suami. Hai suami, berlakulah bijak terhadap istrimu. Sebab kalau engkau gak menghormatinya, maka doamu akan terhalang. Pernah dengar ayat itu saudara?
Artinya dengan kata lain, ada banyak orang frustasi hubungan dengan Tuhan karena kita mengabaikan hubungan dengan sesama. Amin, saudara. Dan saya mau bilang, siapa sesamamu hari ini? Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, dan semua orang yang ada di sekitarmu. Hubungan sama sesamamu mesti beres. Saya pernah sampaikan ini, nggak tahu saudara masih ingat nggak? Saya pernah bilang begini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu dua hukum yang sama peringkatnya. Saya bilang begitu. Equally important. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesamamu hari ini? Orang yang ada di sekitarmu. Kalau orang itu adalah orang terdekat, orang yang ada di rumahmu. Sudah bisa ikut sampai di sini? Makanya tadi saya katakan, kita terlalu mementingkan hubungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita juga menganggap penting hubungan dengan sesama. Dari ayat tadi yang kita baca, ada kabar buruk buat saudara. Kabar buruknya begini. Kita pikir Tuhan itu bisa disuap sama persembahan kita. Tuhan gak bisa disuap sama persembahan kita. Berarti dengan kata lain, Tuhan gak akan pernah menerima persembahanmu sebelum engkau memberesi hubunganmu dengan sesamamu. Bisa paham ini saudara? Suami-suami, berapa banyak suami yang hadir di tempat ini pagi hari ini? Istri-istri. Saya rasakan, ada beberapa orang yang frustasi sama rohaninya. Karena tanpa sadar, saudara, kita sering menganiaya pasangan kita. Mungkin kita nggak menganiaya mereka secara fisik, tapi kita menganiaya mereka secara verbal dengan kata-kata kita. Kita hina dia, kita jelekin dia, kita salah-salahin dia, dan tidak jarang kita bandingkan dia dengan orang lain. Disitulah Tuhan mau bilang, kalau kamu nggak beres sama sesamamu, kamu gak akan pernah beres dengan aku. Kalau kamu gak beres dengan sesamamu, kamu gak akan pernah beres dengan aku. Mudah-mudahan kalimat ini saudara bisa cerna dengan baik. Kalau kita gak beres sama sesama, hubungan kita dengan Tuhan pun tidak beres. Setan temukan celah itu saudara. Dia gak bisa utak-atik hubunganmu dengan Tuhan. Celahnya, dia buat hubungan dengan sesamamu gak beres. Dan ketika hubungan dengan sesamamu gak beres, artinya hubunganmu dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Yuk, sadari ini. Dari awal kita harus sadari ini. Makanya tadi di ayat yang awal tadi, Efesus 4 ayat 32 bilang apa? Hendaklah kamu saling mengampuni. Kalau kita gak sadari ini, kita sementara menikmati hubungan dengan Tuhan. Sebentar Tuhan bilang, kalau kamu gak beres dengan orang yang ada di sekelilingmu, kamu gak beres sama aku. Bagaimana kamu bisa mengasihi yang gak kelihatan, kalau yang kelihatan aja saudara gak bisa kasihi. Saya rindu pagi hari ini saudara. Sebelum kita akhiri bulan April, sebentar lagi kita akhiri bulan April. Saya sebagai suami, saya mau ampuni istri saya. Saya sebagai istri, saya mau ampuni suami saya. Saya sebagai anak, saya mau ampuni orang tua saya. Saya sebagai orang tua yang gak selalu benar, saya mau ampuni anak-anak saya. Saudara,
Datangi mereka saudara, minta maaf. Jangan gengsi. Gengsimu akan menghalangimu masuk surga. Minta maaf sama mereka. Dan saudara yang didatangi untuk minta maaf, lepaskan pengampunan. Dan terjadilah ayat tadi, saling berdamai satu dengan yang lain. Lepaskan pengampunan buat mereka. Karena apa? Tuhan telah terlebih dahulu mengampunimu. Dan ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau sedang menyatakan keserupaan dengan Kristus. Itu yang pertama. Kenapa kita harus mengampuni? Tadi saya bilang ada 3 ya. Kita belajar sama-sama 3 aja. Kenapa kita harus mengampuni? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama belajar. Kenapa kita sulit mengampuni? Kalau tadi yang pertama, kita sudah tahu alasan kenapa kita harus mengampuni. Dan kita mau melakukannya. Tapi ternyata pada kenyataannya nggak mudah loh saudara. Nah, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita sulit mengampuni? Nah, saya temukan ada beberapa alasan kenapa kita sulit mengampuni. Ini saya temukan dari literatur. Jadi saya cuman ambil dari literatur dan saya sharing buat saudara. Yang pertama, kenapa kita sulit mengampuni? Mengalami luka batin yang sangat dalam. Ini bagi orang-orang yang mengalami trauma emosional yang parah. Akibat perlakuan seseorang atau perkataan seseorang. Bisa karena pelecehan biasanya. Atau kata-kata yang kasar. Nah yang kedua. Kenapa kita sulit mengampuni? Harga diri yang tergores. Memaafkan, mengampuni jadi sulit. Ketika seseorang mengalami harga diri yang tergores. Harga diri yang terancam. Ketika mereka direndahkan. Nah ini biasanya ngomongnya begini. Gua ingat betul tuh kata-katanya. Sakit banget. Ini ada di nomor 2 nih. Harga diri yang tergores. Lalu yang ketiga. Kenapa kita sulit mengampuni? Kesulitan untuk melupakan kesalahan. Diingat terus kesalahannya. Fokusnya kepada kesalahan. Sampai kita nggak bisa. Atau kita lupa untuk mengampuni. Diingat terus kesalahannya. Sampai kita nggak bisa lupa kesalahannya. Yang keempat, perasaan ketidakadilan yang dialami. Ada satu perasaan yang diperlakukan tidak adil. Nggak ada kompensasi yang memadai sehingga dia terluka. Nah ini biasanya ngomong begini. Kok dia bisa gitu ya? Gua nggak nyangka, tega banget dia. Terluka. Dan ini membuat kita sulit mengampuni. Lalu yang kelima, kenapa kita sulit mengampuni? Rasa takut terhadap terulangnya kesalahan yang serupa. Ada orang-orang yang sulit untuk mengampuni karena merasa bahwa ketika dia mengampuni, dia memberikan maaf, itu membuka kesempatan buat orang itu melakukan kesalahan yang sama. Jadi trauma, jadi sulit untuk mengampuni. Lalu yang ke-6, merasa kuat dengan kemarahan. Bagi beberapa orang, marah itu menjadi kekuatan dan kendali. Sehingga ketika mereka memberikan maaf, mereka kehilangan kekuatan. Jadi buat mereka akan mempertahankan marahnya itu. Karena dengan kemarahan itu, menjadi kekuatan mereka untuk mengendalikan keadaan dan situasi dari orang yang melukainya. Nomor 7 yang terakhir. Ketidakmampuan untuk melihat sudut pandang lain. Fokusnya masalahnya terus. Akibatnya apa? Kita nggak bisa berempati dengan keadaan dan kondisi dari orang yang melukai kita. Ini kondisi-kondisi di mana membuat kita sulit mengampuni. Coba ditampilkan lagi, Vin. Sekarang pertanyaan saya. Coba saudara identifikasi, adakah kondisi-kondisi ini dalam hidupmu yang membuat saudara sulit mengampuni? Adakah kondisi-kondisi ini yang saudara temukan dalam diri saudara
yang membuat saudara sulit mengampuni? Coba kita identifikasi ini. Ketika saudara menemukan dan saudara sudah coba untuk melepaskan pengampunan, tapi sepertinya sulit dan saudara gagal. Nah, poin ketiga. Ada kabar baik buat kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar poin ketiga. Tadi poin yang pertama, kita sudah paham mengapa kita harus mengampuni. Poin kedua, kita sudah kenali kenapa kita sulit mengampuni. Nah, poin ketiga, bagaimana supaya kita dapat mengampuni? Bagaimana supaya saya dapat melepaskan pengampunan? Waktu saya mempersiapkan ini, di bagian ini sudah, saya disadari begini loh. Mengampuni itu menjadi satu kata yang mudah dan sering diucapkan, tapi sulit dilakukan. Tapi tahukah saudara, waktu saya mempersiapkan ini, saya sangat diberkati. Apa yang memberkati saya? Saya temukan bahwa ternyata pengampunan adalah inisiatif dari Tuhan, bukan atas dasar permintaan manusia. Pengampunan adalah inisiatif dari Tuhan, bukan atas dasar permintaan manusia. Bukankah hal ini luar biasa? Saya waktu dapat ini seperti pewahyuan begitu. Inisiatif dari Tuhan, pengampunan itu. Ketika saudara berdosa, dan waktu saudara belum datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saudara. Apa enggak luar biasa saudara? Maka dikatakan begini, dia mati satu kali untuk mengampuni dosamu di masa lalu, sekarang, dan dosa yang bahkan saudara belum atau saudara akan lakukan. Makanya dia bilang begini, it's finished, tetelestai, sudah selesai. It was done once and for all. Bisa saudara ikut sampai di sini? Coba lihat ayat ini saudara, Kolose 2 ayat 13 sampai 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan bilang begini, artinya dahulu sebenarnya kita sudah mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Jadi waktu kita jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, kita mati secara rohani. Karena upah dosa adalah maut, kita terpisah dari Tuhan. Meskipun secara jasmani kita masih bernafas. Dulu hati kita belum disunat. Maksudnya kita masih diperbudak oleh bermacam-macam keinginan badani yang jahat. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah sudah dicatat dalam buku dosa di hadapan Allah. Jadi pelanggaran saudara dan saya dicatat dalam buku dosa di hadapan Allah. Dosa itulah yang memisahkan kita darinya. Namun, kapan? Sekarang. Allah sudah memakukan buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu sudah dihapuskan sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dari Allah. Kalimat selanjutnya, kita sudah, boleh sama-sama katakan? Sudah. Kita sudah diampuni dari segala, boleh sama-sama katakan segala? Kita sudah diampuni dari segala dosa. Lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama Yesus. Kata segala dari bahasa Yunani disebut pas. Yang berarti setiap jenis atau variasi. Totalitas orang atau hal yang dirujuk. Kata ini mengacu pada semua, apapun, setiap, keseluruhan. Jadi segala berarti semua. Pengampunan Allah atas dosa-dosa kita mencakup setiap dosa di masa lalu, sekarang, dan dosa yang akan datang, masa depan. Ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima pengampunan total dan menyeluruh atas dosa-dosa kita. Amin. Nah, tapi saya mau ingatkan saudara, tidak berarti bahwa terus kita bisa seenaknya berbuat dosa karena
pengampunannya sudah termasuk dosa yang akan datang. Enggak begitu pengertiannya. Pengertiannya begini. Bahwa kasih anugerah pengampunan sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sudah, betul kan tadi kata sudah ya? Sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Termasuk untuk dosamu yang akan datang. Jadi ketika saudara berdosa dan saudara datang minta ampun, pengampunan itu sudah tersedia. Bisa ikuti saya sampai di sini? Saya coba pikir bagaimana saya bisa menjelaskan ini dengan ilustrasi yang sederhana buat kita paham. Saudara kalau beli barang, saudara kasih down payment, tanda jadi. Sejak hari itu barangnya jadi milik siapa? Jadi milik saudara atau milik si penjual? Milik siapa? Milik kita dong. Makanya si penjualnya nggak boleh jual ke orang lain karena sudah ada yang punya. Betul? Saudara tinggal bayar lunas. Bahkan sekarang nggak usah bayar lunas, bayar cicil juga bisa barang bawa pulang. Betul? Saudara saya mau bilang gini, Tuhan nggak hanya bayar down payment buat saudara, apalagi nyicil. Dia bayar lunas buat saudara. Itulah yang akibatnya pengampunan itu menjadi milik saudara. Amin. Ilustrasi ini membantu saudara? Terima kasih Tuhan buat ilustrasi ini. Ingat kisah Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa. Saudara ingat kisahnya? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berinisiatif datang cari mereka. Ingat kisahnya? Ketika mereka menyadari mereka telanjang, apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpet, mereka lari. Tapi Tuhan datang, Tuhan berinisiatif datang dan cari mereka. Saudara bisa bayangkan, ketika dosa pertama terjadi, Tuhan berinisiatif datang untuk cari mereka. Bukan untuk semata-mata menghukum mereka, bukan. Bukan itu tujuannya. Pelanggaran mereka, iya ada konsekuensinya. Tapi tujuan Tuhan datang buat mereka adalah Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangannya. Ada darah dan kematian sebagai lambang pengampunan yang Tuhan genapi melalui darah dan kematiannya Yesus sendiri. Amin. Ketika saya menyadari ini, saya bilang gini, luar biasa Tuhan, siapa saya? Sampai dia yang Tuhan berinisiatif datang untuk menyelamatkan saya. Bukti lain, kalau Tuhan itu yang berinisiatif untuk mengampuni saudara dan saya. Saudara masih ingat kisah anak yang terhilang? Di saat dia mau pulang ke rumah bapaknya, lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat Lukas 15 ayat 20. Dia pulang ke rumah bapaknya, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Baru tergerak. Baru inisiatif, belum ada tindakan. Betul? Tindakannya di kalimat berikut. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukankah berlari, merangkul dan mencium itu adalah tindakan yang butuh inisiatif? Dia lari, dia peluk, dia cium sebagai tanda pengampunan. Masihkah saudara ragukan bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan sampai dia mau inisiatif datang buat saudara? Ketika saudara dengar ini, mungkin ada saudara yang mulai tergerak untuk melepaskan pengampunan buat seseorang. Tapi saya mau bilang begini,
Kalau baru tergerak aja nggak cukup. Saudara harus berinisiatif, bertindak. Yuk bertindak. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana supaya kita dapat mengampuni? Dengan pertolongan Roh Kudus. Yang saudara perlu lakukan. Renungkan selalu betapa besarnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kita yang gak layak terima pengampunan itu. Tapi dia yang Tuhan berinisiatif. Pulang dengan kata ini ya saudara. Dia yang Tuhan berinisiatif untuk memberi pengampunan buat saudara dan saya. Dan inisiatifnya dia bukan cuma lari, peluk dan cium saudara. Inisiatifnya dia adalah dia mati buat saudara dan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh renungkan inisiatif yang dia lakukan buat saudara dan saya melalui kematiannya. Saya berdoa ini menjadi dasar untuk kita dapat melepaskan pengampunan. Jadi bagaimana supaya kita dapat melepaskan pengampunan? Ingat, inisiatif pengampunan yang Tuhan telah terlebih dahulu lakukan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan lakukan buat saudara dan saya yang gak layak ini, adakah alasan untuk kita menahan pengampunan buat orang yang menyakiti kita? Ada? Mungkin saudara bilang begini, Bapak gak tahu sih sakitnya kayak apa. Bapak gak ngalamin. Sakit loh Pak. Dia fitnah saya. Dia sakiti saya. Dia ngomongin saya. Sakit loh Pak. Bapak gak ngerasain sih. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, sakit yang Yesus alami lebih sakit dari yang saudara alami. Sampai dibilang begini, rupanya tidak sama. Rupanya sudah tidak seperti manusia lagi. Sudah bisa bayangkan, rupanya tuh udah gak seperti manusia lagi. Jadi yang saudara nonton di The Passion itu belum ada apa-apanya. Bahkan dibilang begini, dari sejarah bilang begini, Yesus itu telanjang di atas kayu salib. Sebagai satu penghinaan yang paling rendah, Yesus itu telanjang di kayu salib. Saudara pikir, udah dihajar begitu rupa, dihina begitu rupa, masih kepikiran untuk sempat sisain kain buat nutupin auratnya? Buat kepentingan syuting 2000 tahun lagi? Enggak saudara, dia telanjang saudara. Tapi toh dia tetap memutuskan untuk mengampuni saudara dan saya. Nah pagi hari ini, saya sungguh berharap kekecewaanmu, sakit hatimu, lukamu, akar pahitmu, tinggalkan di tempat ini. Jangan saudara bawa pulang. Amin. Kalau saudara sungguh mencintai Tuhan, cintai apa yang dia cintai. Benci apa yang dia benci. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Saya sungguh berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita melepaskan pengampunan. Kita memaafkan kesalahan orang lain. Bukan kita menyimpan benci atau membalasnya. Saudara ingat bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan sesungguhnya tidak terampuni. Tapi Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Mengampuni memang bukan tindakan keadilan. Tapi mengampuni adalah tindakan kasih dan kemurahan. Seperti kita nggak layak sebetulnya terima pengampunan. Dan bahkan tidak adil bila kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan? Sehingga dia yang Tuhan. Dia berinisiatif datang buat saudara dan saya. Tadi saya bilang,
Gak cukup kalau cuma inisiatif, harus ada tindakan. Dia buktikan dia gak hanya berinisiatif, tapi dia bertindak dengan kematiannya. Pagi hari ini, tinggalkan kekecewaanmu. Tinggalkan sakit hatimu. Jangan bawa pulang, saudara. Kita selesaikan April 2025 ini dengan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Siapakah aku, Tuhan? Sampai Sampai Engkau yang Tuhan. Engkau tinggalkan segalanya buat aku yang gak layak ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengampunan yang membuat kami sadar bahwa betapa kami berharga di hadapan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan seringkali gak cukup diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Saya gak tahu berapa banyak saudara hari ini yang datang dengan pasangan, dengan istrimu, dengan suamimu. Bukan kebetulan saudara datang sama mereka dan saudara dengar firman Tuhan ini. Maukah saudara mulai pagi ini memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan rumah tanggamu? Kalau saudara mau, saudara perlu bertindak. Gak cukup inisiatif. Saya minta istri saya ke depan. Saudara harus bertindak, saudara. Bertindak untuk apa? Saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain. Maukah saudara pegang tangan pasanganmu pagi hari ini? Jangan ragu, saudara. Jangan malu. Kalau engkau mau melihat perubahan terjadi dalam hidupmu, mulai pegang tangan pasanganmu. Dan saudara mau katakan begini, Mam, Pap, maafin saya buat kata-kata saya melukaimu. Mam, Pap, maafkan saya buat tindakan-tindakan saya mengecewakanmu. Saudara harus mulai berinisiatif untuk beri pengampunan, untuk melepaskan pengampunan itu, untuk saling berdamai satu dengan yang lain. Kalau saudara mau lihat sesuatu terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus ada breakthrough terjadi dalam kehidupan anak-anak di tempat ini. Mereka yang berumah tangga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ketika mereka saling mengampuni, ketika mereka berdamai satu dengan yang lain, ketika mereka hidup rukun satu dengan yang lain, kami akan melihat banyak perkara yang Tuhan percayakan dalam tangan kami. Dan kehidupan rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga yang menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kita sama-sama ini berkati, katakan amin. Silakan duduk, saudara.